Halo semuanya. Nah, pada saat ini kami kedatangan BYD Athlon Dynamic. Nah, BYD ini adalah BYD Athlon punya saya. Nah, tipenya yang apa? BYD ini adalah tipe yang dynamic yang saya beli dan juga memiliki harga sekitar 201 juta rupiah dalam OTR Bandung. Dalam Jakarta itu sekitar 199 juta rupiah. Jadi sekitar beda 2 jutaan. Nah, saya akan membahas mengenai keunggulannya dari mobil ini dan juga beberapa fitur-fitur lainnya dan apakah mobil ini cocok untuk mahasiswa dan dengan budget segitu apakah worth it mobil ini? Ayo kita lihat. Oke, sekarang saya akan membahas tentang dimensinya dulu. Nah, pertama-tama dimensi dalam bannya ini, dimensinya ini adalah dengan memiliki pelek rim 16. Dan juga untuk mobil ini memiliki ukuran sekitar 3.925 mm untuk panjangnya. Untuk wheelbase itu 2.500 mm. Dan untuk lebarnya itu sekitar 1.720 mm. Dengan ketinggiannya itu sekitar 155 mm. Nah, pertama ini saya akan membahas tentang aksen-aksen mobilnya ini. Sebelum saya akan menjelaskan itu, saya akan menjelaskan mengapa mobil ini memiliki aksen-aksen tersebut. Pertama itu dikarenakan dengan desainernya itu. Desainernya itu adalah Wolfgang Egger, di mana itu merupakan desainer dari Alfa Romeo, di mana mereka itu terkenal membuat produksi mobil yang diomongin cantik lah gitu dan berbeda. Nah, bisa dilihat juga dari depannya ini dengan lampu-lampu horizontal ini itu seperti kalau diomongin seperti Lamborghini yang geprek lah ya kalau diomongin. Nah, dengan aksen-aksen matte plastik ini dari bagian depannya membuat serasa seperti grill gitu, membuat model ini menurut saya cukup ganteng lah ya. Dengan ada warnanya juga perbedaan di sininya juga. Nah, kami akan lanjut ke bagian pinggirnya ini. Nah, di bagian pinggirnya ini memiliki door handle-nya yang agak jadul. Diomongin dengan balik lagi seperti door handle yang bukan dari atas, tapi harus yang dari bawah. Nah, tapi juga ini dengan aksen-aksen mobil listriknya ini, jadi makanya door handle-nya ini sedikit datar lah ya kalau diomongin, supaya menambahkan aerodinamisnya. Nah, nah saya juga suka bagian sininya nih, di mana mereka mengimplement ada aksen-aksen matte hitamnya juga, di mana ada tulisan LED battery tungkonya saya nggak ngerti itu mah. Nah, itu tuh membuat kesan seperti nggak boring gitu dari pinggir. Nah, terus juga di bagian sininya juga, ini yang menurut saya salah satu yang bagus di mobil ini. Di mana di sini itu ada aksen serasa piano black. Nah, piano blacknya ini bukan stiker loh, ini sudah terintegrasi, which is very good gitu kalau diomongin dalam mobil. Jangan diomongin bagian atasnya. Bagian atasnya ini saya sudah implementasi stiker supaya bikin two tone. Nah, lanjut lagi ke belakangnya ini sekarang. Ke belakangnya ini menurut saya cukup ganteng juga dengan lampu LED yang terus sampai pinggir sini yang akan menyambung dengan emblem BYD dan ada aksen-aksen diffusernya lah ya gitu. Tapi dari jauh sih sedikit cukup bohai lah ya. Nah, tapi menurut saya overall dengan desain ini, menurut saya ini cukup ganteng gitu. Gak apa-apa lah. Nah, sekarang saya akan bahas interiornya. Di mana interiornya ini cukup minimalis dengan emblem BYD bagian tengah setirnya ini. Dan juga terdapat layar sekitar 10 inci yang bisa touchscreen, terdapat Android Auto, dan juga Apple CarPlay. Nah, dengan tuas transmisinya ini yang sedikit berbeda dengan mobil lain. Tuas transmisinya itu berbentuk bulat-bulat dan terkumpul di bagian sini semua. Gimana? Ini cukup interesting gitu ya, tapi gak semua orang bisa diomongin bisa teradaptasi dalam transmisinya ini. Tapi dalam bentuk desain sih ya jadi lucu, unik gitu. Nah, terus terdapat AC yang masih manual untuk mobil listrik dan juga dikasih juga USB Type A dan juga C untuk ngecas mobil HP. Nah, perbedaannya dari yang BYD atau One Dynamic dan juga yang tipe atas yaitu yang premium, itu dalam fitur-fitur itu pertama, joknya ini masih jok manual. Jadi tidak ada elektrik. Nah,
Udah juga untuk setirnya ini hanya bisa di-adjust secara tilt, di mana yang premium itu sudah teleskopik. Dan fitur terakhir yang berbeda itu di bagian penempatan HP-nya ini, mereka itu tidak punya wireless charging untuk yang tipe dynamic, tetapi yang tipe premium itu punya. Nah, sama yang berbeda juga itu untuk jendelanya itu, di mana di tipe bawah itu hanya bisa auto down, di mana yang kalau ke atasnya itu harus ditahan. Untuk tipe yang atas itu tidak. Dan juga ya perbedaan baterai dan juga range, di mana mobil ini dalam tipe dynamic itu memiliki panjang 300 km NEDC. Sedangkan untuk yang tipe atas itu sekitar 400-an. Walaupun dalam percobaan saya itu sekitar 250 km-an ya. Dan baterai ukuran itu juga berbeda. Dalam yang tipe ini 30 dan yang atas itu 40 kWh. Untuk posisi nyetirnya ini cukup ergonomis sih. Saya tidak ada komplain untuk mobil sebesar ini lah ya. Dan juga untuk speedometernya juga ini ya fungsional kalau saya ngomong, dengan aksen-aksen angka berbentuk seperti kalkulator. Tapi yang saya juga terkejut itu merupakan bagian pinggiran sininya nih. Gimana dengan harga yang didapatkan dalam mobil ini bisa dapatkan soft touch loh. Which is quite amazing di soft touch kiri dan juga kanan. Dan juga untuk speakernya ini nggak enaknya emang hanya ada di depan, tapi ada 4 dan memiliki audio quality yang lumayan, saya coba sudah loh lumayan bagus gitu. Ada satu di sini speaker kecil dan juga 2 di bawah dan satu juga yang di kiri. Walaupun yang di belakang ini tidak ada. Nah, untuk wind visor-nya ini sudah memiliki lampunya yang putih lagi, bukan yang kuning, which is dengan harga segini, wow gitu. Perbandingannya ini dengan mobil-mobil lain yang seharga segitu tidak dapat kamu lampu dalam kaca di sini. Dan juga untuk di sini juga sudah LED dengan menggunakan sensor touch. Wow. Nah, Nah, saya akan membahas duduk bagian penumpangnya dulu. Nah, in terms of tingginya, ya dengan mobil ukuran segini, tinggi saya ya itu 180 cm. Ini cenderung menurut saya agak rendah sih, tapi untuk mobil kecil ini oke aja gitu. Nah, dengan tinggi saya 180 juga ini, dengan posisi nyetir segini, masih ada jarak loh. Dimana mobil-mobil kecil lain yang saya alami itu, tidak ada jarak, masih ada sekitar 4 ruas jari lah luasnya. Dan di belakangnya juga ini ada soft touch loh. Ada soft touch dan juga feeling joknya ini sama yang di depan ini, seperti artificial leather lah ya. Yang di belakang udah ada perforated ya, tapi nggak ada kipas di belakangnya itu yang suka ada. Dan juga untuk bagian sini juga ini masih soft touch. Wow. Ya, bagian sini masih soft touch dengan ruang penyimpanan di sini, 2 cup holder. Dan tidak ada bagasi tempat menyimpan di bagian bawahnya ini, which is sayang sekali. Tapi dengan dengan ukuran segini, cukup luas sih menurut saya. Dengan tinggi saya agak pas-pasan sih, tapi dengan di joknya juga ditaruh penempatan untuk buku atau apa gitu, penempatan barang. Nah, tapi menurut saya salah satu yang agak mengganggu saya ini itu jok depannya. Nah, kenapa? Menurut saya sih untuk pengemudinya ini enak. Saya merupakan manusia yang lumayan besar lah ya diomongin dibanding sama orang lain. Nah, jadi jok yang gede gini menurut saya itu nyaman. Akan tetapi untuk yang duduk di belakang ini menurut saya ini terlalu gede gitu tempat duduknya. Dan vision ngelihat ke kiri kanannya ini, keluarnya ini agak terbatas. Makanya feelingnya itu terdapat sempit gitu, terdapat tertutup gitu.
konsitenya, apalagi konsitenya ada orang di depan, dimana bolongnya ini juga ketutup nih, which is ya jadi agak suffocating aja gitu. Tapi in terms of luasnya mah kenyamanan sudah oke. Ini. Nah, sekarang saya akan membahas bagasinya. Di bagasinya ini tentu pertamanya handle-nya itu di agak kanan. Jadi banyak orang kalau cheat yang nggak tahu di kanan dikit nih. Saya buka. Ya tentu masih manual bagasinya, tidak elektrik. Nah, untuk bagasinya ini cukup luas sih, tetapi dibanding dengan Brio itu menurut saya tetap lebih kecil gitu dengan perbandingan ukuran kelasnya. Nah, di dalam bagasi ini tidak ada spesial lah ya dengan ukuran segede gini lah ya, dan juga bisa diturunin kursinya untuk bila Anda memerlukan bagasi yang lebih. Ya turunin, masih manual. Ya walaupun tidak flat floor lah ya kalau diomongin, jadi masih ada tingginya ini. Untuk bagasi ini masih oke banget gitu menurut saya. Apalagi kalau ceritanya untuk koper, ini muat lah ya, 4 koperan gitu. Makanya masih bagus dan masih luas untuk standar mobil ini. Tapi negatifnya ini menurut saya ini, seharusnya kalau di malam hari, sepengalaman saya itu, bagasi ini karena malam hari ini tidak ada cahaya, di tengah juga tidak ada cahaya, dan belakangnya juga itu cukup gelap. Jadi seharusnya ini ditaruh lah ya 1-2 lampu, tapi ya sudah lah ya untuk cut cost. Tapi sementara ini oke sih dengan, oh kamu dikasih ini. Dikasih juga ini untuk portable chargernya, dan juga ini tire repair kitnya, dimana di sini tidak ada ban serepnya, jadi langsung ke tire repair kitnya ini. Oke. Nah, setelah dari saya membahas itu semua, tadi kita akan rasakan cara berkendaranya dan apakah mobil ini asik untuk dikendara atau ada gimana gitu. Nah, sekarang saya sedang nyetir mobilnya. Nah, sementara ini sih sepanjang saya nyetir sih ini menurut saya cenderung setir ini cukup responsif lah ya ini. Seperti yang saya coba ini. Nah, ya, cenderung ini setir ini cukup responsif untuk mobil sekelas ini. Tetapi ada satu kekurangan yang saya bisa ngomong. Nah, satu hal yang bikin saya nggak suka ini pertama dari setirnya ini gampang balik ke posisi semula. Jadi misalnya saya sudah belok, nah setelah saya belok pasti kan itu pelan-pelan setirnya itu kembali ke posisi semula. Tapi dalam mobil ini itu instan, jadi rasanya itu agak artificial gitu. Tapi untuk responsif dan keberatannya ini sudah oke gitu menurut saya. Nah, di ini saya bisa contohin dalam belok. Saya lepas, nah langsung balik gitu. Dimana dalam rata-rata mobil biasa bensin itu tidak, pasti itu dia akan secara progresif. Dan untuk tenaganya itu sekitar 75 PS dengan torsi sekitar 135 Nm, itu sudah cukup keras dan sudah cukup cepat untuk standar mobil ini. Dan menurut saya tidak perlu lebih cepat gitu, walaupun tenaganya terdengar tidak gede gitu dibanding Brio kan. Brio itu sekitar 90. Nah, itu menurut saya sudah cukup karena ini mobil listrik memiliki torsi yang instan. Saya bisa. Nah, untuk sekilas bantingannya ini masih cenderung keras sih bantingannya ini. Apalagi saya sudah nurunin ini tekanan bannya itu sekitar 31-30 di speedometernya, agar lebih empuk gitu. Mobil ini masih cenderung keras gitu. Jadi kalau di tol atau di jalan raya itu sensasinya berbeda. Untuk
di jalan raya itu mobil ini sedikit tidak nyaman bagi orang yang sukanya empuk gitu. Karena setiap bantingannya itu kamu akan terasa bantingannya. Nah, bedanya kalau di tol dikarenakan suspensinya ini cenderung stabil dan keras kan. Jadi makanya mobil ini terasa commanding, terasa stabil. Kamu pede gitu, kamu bawa kecepatannya bila di kecepatan tinggi. Walaupun top speed itu hanya 130 km per jam. Tapi kan untuk mobil segini, mau dibawa secepat apa sih gitu. Nah, cut dulu aja. Untuk akselerasinya ini, mobil ini cukup cepat lah ya. 0 ke 100 itu sekitar 11 detik. Ya, coba dikit. Ini masih di mode normal. Nah, ya, untuk mobil sekecil ini cenderung lumayan cepat lah ya. Jadi tenaga itu bukan masalah utama dalam mobil ini. Dan juga pada mobil ini juga dalam pengaturan spionnya ini juga udah oke. Visionnya juga udah oke gitu. Atau spionnya sudah baik-baik, jadi nggak usah salah ya ngeritain. Nah, dan juga untuk visionnya ini menurut saya sih cukup luas lah ya. Saya ngeliat gak banyak blind spot yang menurut saya tebal gitu. Dan peningkatan di bagian belakangnya ini sudah oke sih, sudah bukan yang amazing, bukan yang bisa kelihatan semua, tapi yang sudah acceptable ya. Walaupun menurut saya sembilan ini itu masih cenderung main tebal. Jadi bila ada motor atau apa gitu ya di sana atau ada halangan, bisa ada halangan dikit. Dan nah, apa lagi ya? Gue nggak tahu untuk jawab itu kan masih tiap hari. Oh, ini lagi record masih. Nanti tinggal lupa berapa tadi. Nah, untuk suspensi ini saya melewati jalan yang agak keras sih. Ini masih cenderung keras dibanding mobil lain. Tapi untuk nah itu masih cenderung keras dengan tekanan bannya 31 gitu. Jadi bagi orang yang lebih nyamannya di suspensi lembut, nah mobil ini mungkin terasa tidak nyaman. Tetapi untuk kecepatan tinggi, menurut saya ini tetap nyaman. Untuk kekedapan mobil ini, menurut saya sih sudah oke. Sudah oke banget ini. Walaupun ya masih ada terdengar suara-suara dikit, oh ya aku gitu sama mobilis gitu. Karena mobil ini kan tidak memakai mesin, jadi mobil ini kan adalah mobil EV. Nah, maka suara luar itu terkadang yang sekecil-kecil apapun itu masih terdengar gitu. Tapi untuk level dengan standar ini sudah oke banget ya, karena kan perbandingannya dengan Agya Adriano itu sudah jauh lebih bagus kedepannya menurut saya. Tapi mobil ini yang saya harus pastikan lagi itu mobil ini kompetitifnya itu dengan tandingannya dengan Geely EX2 dan juga nanti akan kedatangan mobil kompetitif baru lagi itu untuk yaitu namanya Cherry QQ. Nah, dan sementara ini sih saya masih senang gitu ada mobil ini, saya membeli mobil ini ya karena kan ya BYD itu merupakan salah satu brand yang konglomerat yang paling terbesar gitu. Jadi bila untuk service dan juga untuk kuantitas demand-nya itu tentu BYD itu tetap paling banyak. Dan sebentar ini saya akan coba muter terlebih dahulu sekalian apakah turning radiusnya ini sudah cukup baik atau enggak ini saya akan oh, udah. Oh, sama satu lagi fitur yang saya lupa jelaskan, mobil ini sudah memiliki kamera belakang. Dan untuk tipe barunya nanti ini, kamera ini nanti sudah menjadi 360.
dengan harga yang lebih mahal sedikit, which is fiturnya wow banyak gitu dengan harga segitu. Karena ini tipe yang tahun 2025, jadi banyak banget fitur, ada beberapa fitur yang nggak ada. Tetapi fitur-fitur yang ada seperti cruise control, volume button di sini itu sudah cukup lengkap gitu. Tetapi walaupun suara, tapi apa pilotnya yang bila detail tetapi nggak bisa dikendalikan itu belum ada. Tapi ya saya tidak komplain karena kan saya juga ini jarang menggunakan fitur tersebut. Dan juga turning radiusnya tadi sekilas saya pakai sudah oke. Untuk mengemudi di dalam kota ini cukup gesit dan belok-beloknya juga sudah oke gitu. Walaupun mobil ini FWD, front wheel drive, tapi menurut saya sih sudah asik-asik aja sih berkendaranya gitu. Dengan harga yang paling murah dibanding kompetitor lainnya, gimana atau wanita sekitar 199 juta sampai 200 juta. Dan kalau Chevy itu sekitar, masih belum tahu sih, Chevy masih sekitar 200 juta, tapi kalau untuk Chevy itu harganya sekitar 240 juta, gimana perbedaan harga itu tersebut cukup fantastis, kecuali dibandingin dengan atau yang tipe atas, dimana baterainya itu sudah sama. Mobil ini beda 80 juta dan baterainya itu lebih kecil. Jadi menurut saya sih driving experience dengan harga ini sudah oke banget dibanding dengan kompetitor lainnya dan cocok jadi EV dalam kota. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu gimana mobil ini. Jadi mobil ini dengan harga 201 ini sudah oke sekali. Nah, terutama untuk menjadi mobil EV city car gitu atau mobil EV pertama. Saya sih tidak merekomendasikan bila mobil ini menjadi mobil satu-satunya. Tetapi bila ini menjadi mobil kedua atau ketiga gitu ya untuk sehari-hari, ini oke banget. Nah, terutama untuk mahasiswa, bagi mahasiswa kota gitu ya, yang tinggalnya mungkin yang nggak ngekos, yang bisa ngecas pulang pergi dari rumah, yang tinggal jauh, ini oke banget gitu. Terutama saya, penggunaan saya setiap hari itu pulang pergi itu sekitar 15 kilometer. Dan juga dengan kegiatan lain seperti nge-gym, hangout sama temen, itu biaya per minggunya itu sekitar kurang dari 100.000. Dan dimana itu sekitar 20% baterai ini, mobil ini. Dan saya ngecas itu ya bisa dicas harian lah, semalaman. Jadi biayanya itu, bensinnya itu, kalau ini mah listrik, oke banget gitu. Dan juga untuk kenyamanan dan juga model seperti ini, cocok untuk mahasiswa, terutama bagi orang yang mahasiswa yang senangnya tipe-tipe yang agresif. Jadi, gitulah kesimpulan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.